Alhamdulillahirobbil alamin. Indonesia menang dengan skor 1-0 untuk timnas putri. Pertandingan pertama menghadapi Kirgistan wanita. Ya, jadi Indonesia menang 1-0. Golnya dicetak oleh Isa Warp ya, Isa Warp nomor punggung 14. Pemain yang staminanya sangat bagus. Beberapa kali menang sprint ya. Sehingga akhirnya dengan satu tendangan tanpa kontrol, bola rebound ya, bola yang tidak berhasil dihalau oleh bek lawan, akhirnya mampu disamber oleh Isa Ward dan menghasilkan gol. Ini menjadi satu-satunya gol pada pertandingan Indonesia Putri menghadapi Kirgistan Putri di Stadion Indomilk Arena. Dan pertandingan ini sangat menentukan, di mana Indonesia berhasil mendapatkan 3 poin walaupun hanya selisih 1 gol saja. Sangat disayangkan, tapi itu juga sangat mengunci 3 poin kita. Tentunya akan di pertandingan kedua kita harus menghadapi Pakistan yang notabene kita harus menang ya. Kalau bisa menangnya lebih dari 10-0 kalau bisa. Tapi tentunya pertandingan menghadapi Kirgistan ini harus banyak dievaluasi, terutama untuk kapten kita Safira Ika. Ini masih banyak passing-passing yang kurang terarah, masih banyak juga bola-bola yang dibuang itu sangat tidak masuk akal. Tapi bagaimanapun dia adalah kapten, tentu harus dievaluasi juga. Dari passing-passing dari back ini sangat perlu untuk membangun penyerangan ya. Tentunya kita sangat beruntung punya di lini tengah nomor punggung 7 ada Dezu atau Dezeu ya. Itu pemain yang tenang sekali. Beberapa kali pergerakannya juga mampu menjadi otak serangan dari tim nasional Indonesia. Tentunya di sisi kiri ada Isa Warp, ini pencetak gol, sangat bagus sekali mainnya, tenang, dan beberapa kali sprintnya pun menang menghadapi pemain dari back Kirgistan. Dan untuk di sayap back kiri ya, back kiri ini ada Musdalifah. Musdalifah ini bermain kurang bagus karena biasanya dia sebenarnya posisi awalnya striker atau gelandang serang, tapi pada pertandingan malam ini ditaruh sebagai bek kiri dan terbukti itu tidak mencolok sekali penampilannya hingga akhirnya di babak kedua digantikan oleh Vivi ya. Dan di bek kanan Yumanda nomor punggung 5 sangat kuat sekali. Di babak kedua dipindahkan menjadi left back LB menggantikan Musdalifah posisinya, dan beberapa kali membuat frustasi dari kapten Kirgistan. Ini mentalnya sangat bagus. Di menjelang akhir babak kedua lengan tangannya digulung ya. Ini menandakan seperti pemain timnas Indonesia Putra Ricky Kambuaya. Seperti itu. Untuk Sepa Imut tentunya bermain cukup baik. Cuman karena ini pertandingan pertama, mungkin chemistry dengan pemain-pemain naturalisasi masih belum terjaga. Namun Sepa Imut adalah pemain yang sangat penting bagi timnas putri Indonesia karena uh, staminanya sangat bagus sekali ya, sangat kuat sekali staminanya ya. Terus Claudia Schoenemann nomor punggung 9 S10 ini bermain kurang bagus pada malam hari ini, banyak membuang peluang ya, sangat disayangkan. Beberapa kali peluang ditembakkan dari jarak jauh dan bolanya masih belum terarah, artinya tidak ada on target dari Claudia Schoenemann. Memang pemain ini ditempel sangat ketat oleh pemain-pemain dari Kirgistan, dan ini menjadi evaluasi tentunya yang harus dilakukan oleh pelatih Mochi dari timnas putri Indonesia. Karena pertandingan melawan Pakistan di pertandingan kedua kita harus menang banyak ya, harus menang banyak. Dan di pertandingan terakhir kita kalau kita menang banyak atas Pakistan, itu di pertandingan terakhir melawan China Taipei kita tidak perlu menang, artinya kita hanya cukup hasil imbang saja. Namun ini selisih golnya kita selisihnya 7 ya. China Taipei menang atas Pakistan 8-0, Indonesia hanya menang 1-0 ya. Jadi kita tertinggal 7 gol selisih golnya. Maka dari itu ketika kita nanti besok melawan Pakistan tanggal 2 Juli itu harus kita maksimalkan, dan di menit-menit awal harus kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Kalau tadi di babak pertama ketika menghadapi Kirgistan ini banyak peluang yang terbuang, banyak percobaan-percobaan dari jarak jauh
yang hasilnya memang nihil. Dan itu kita beruntung back Kyrgyzstan tidak berhasil menghalau bola dan langsung bola tersebut disambar oleh Ishak War. Mudah-mudahan nanti Estela Lautepi, Sydney Hopper itu bisa dimainkan di pertandingan menghadapi Kyrgyzstan, menghadapi Pakistan ya, bukan Kyrgyzstan, karena kita sudah menang. Tentunya ini harus dievaluasi total karena kita tidak mampu mencetak gol di babak pertama. Kalau kita lihat pertandingan-pertandingan yang lain ya, Vietnam menang besar 7-0, Thailand menang besar juga ya. Banyak, karena di timnas wanita ini permainannya tidak seperti timnas putra ya. Jadi skor ini sangat menentukan dan peluang-peluang pun harus kita maksimalkan. Jadi untuk Coach Mochi, pelatih ya, harus bisa memanfaatkan peluang dan harus sekecil apapun peluangnya dan menurunkan pemain-pemain yang agresif seperti Sheva Imut, tentunya dengan visi yang matang juga ya. Untuk lini tengah kalau bisa jangan diganti, itu sudah bagus. Nomor punggung 7 De Zeu, dan juga di sisi kiri sudah sangat bagus. Tentunya ini Safira Ika masih sangat rentan. Untung saja kita punya pasangannya yang nomor punggung 4 itu Nohan, kalau tidak salah namanya Nohan. Ini sangat membuat tenang lini belakang timnas putri Indonesia ya. Oke, itu aja teman-teman. Silahkan tulis kolom komentar mengenai timnas putri Indonesia untuk dilakukan evaluasi. Nanti akan banyak sharing-sharing di sini kita. Oke, wassalam.